Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dulur-dulur semua para penonton bisa bertemu lagi dengan saya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kebersihan, keberkahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang lagi kerjanya ataupun yang lagi mencari ilmunya, dua-duanya sama kerja, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video. Pasti para penonton penasaran dengan videonya, yaitu membahas tentang syarat sholat. Nah, dan untuk para penonton tonton videonya sampai akhir. Syurutus sholati tsamaniyatun taharatul hadatsaini wa taharatu anin najasati bisawbi wal badani wal makani wa satrul aurati wastiqbalul kiblati wa dukhulil waqti wal ilmu bifardiyatiha wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pasal ini yaitu membahas mengenai tentang syurutus sholati. Nah, dalam sholat itu ada yang dinamakan rukun. Jadi dalam sholat itu pasti ada rukunnya, ada syaratnya, ada mubtilat. Ada rukun, ada syarat, dan ada mubtilat. Itulah dalam sholat. Kalau wudu sama wudu juga. Yang saya bahas yaitu mengenai tentang pasal syurutus sholati, yaitu syarat-syarat sholat. Nah, ada berapa syarat sholat? Tsamaniyatun, yaitu ada 8. Sebelum saya membahas mengenai tentang syarat sholat, kita itu harus tahu dulu apa itu yang dinamakan dengan syarat. Yang dinamakan dengan syarat itu adalah ma wajaba wastamaro, ataupun ada definisi lain yang membahas tentang syarat. Apa itu syarat? Ma yatawaqqafu 'alaiha sihhatus sholati wa laysat minha. Sesuatu yang mana membutuhkan sahnya sholat. Nah, itulah yang dinamakan dengan syarat. Nah, ada berapa syarat-syarat sholat? Yaitu tsamaniyatun, itu ada 8. Jadi dulur-dulur, syarat sholat itu ada 8. Poin yang pertama, taharatul hadatsaini. Kita itu harus suci dari 2 hadas. Hadatsaini, dari 2 hadas. Hadas apa? Nah, ada yang dinamakan dengan hadas akbar dan ada yang dinamakan dengan hadas asghar. Apa itu hadas akbar? Ma aujabal ghusla. Ma aujabal ghusla. Apa yang dinamakan dengan hadas asghar? Ma aujabal wudu. Perkara yang mana perkara tersebut mewajibkan wudu. Kalau hadas besar mah mewajibkan adus. Nah, kita itu harus suci dari hadas asghar dan hadas akbar. Jangan sampai kan kita kalau sholat mempunyai hadas kecil, belum wudu ataupun kentut, batal kentut, terus sholat, itu kan haram sholatnya kan. Kalau orang tidak wudu, nah, harus apa dulu? Harus suci dari 2 hadas, hadas asghar dan hadas akbar. Yang selanjutnya, syarat sholat itu wa taharatu anin najasah, harus suci dari najis. Apa itu najis? Mustaqdiru yamna'u min sihhatis sholati. Mustaqdir, sesuatu kotor yang mana kotor tersebut bisa menyegah sahnya sholat, itulah najis. Kalau najis wajib harus dicuci, najis juga. Kalau dalam baju ada najis, ya kita itu harus dibuang lah. Jadi harus suci dari najis. Pisau dalam baju, wal badan, dan dalam badan, wal makanan tempat. Tuh, jadi 3 poin dalam sholat itu. Yang pertama, kita itu harus suci dari
Suci dari najis itu dari pakaian. Yang kedua dari badan kita. Yang ketiga tempatnya. Kita itu harus apa? Harus suci tempat. Jangan sampaikan ada najis. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Ada. Terus yang selanjutnya dari syarat sholat wasatrul aurat, itu kita itu harus menutup aurat. Menutup aurat, jangan sampaikan kita apa? Terbuka aurat, jangan. Ketika ada orang contoh mau sholat tidak ada pakaian, terus orang tersebut pakai apa? Orang tersebut terlanjang, tidak sah sholatnya. Seperti itu tidak sah. Kalau sholatnya tidak memakai baju, saya mah tidak ada orang, saya mah tidak ada orang, ataupun di sholatnya sendiri di tempat yang sepi, terus gelap gulita, terus tidak pakai pakaian, itu juga batal, tidak sah sholatnya. Harus ada penutup badan, harus ada penutup badan kita, pakai pakaian. Wasatrul aurat, menutup aurat seluruh. Kalau auratnya lelaki, kalau auratnya perempuan kan, aurat laki-laki baina surah wa rukbah, aurat perempuan jam'ul badan kan, seluruh badan siwa salianti apa salianti muka dan telapak tangan, itu kan aurat, itu kan tidak termasuk aurat. Kalau badan semua itu termasuk aurat. Kalau perempuan, kalau dalam sholat kita itu harus bunyi, jangan sampaikan terbuka. Aurat, kalau aurat itu kan an-naqsu, kadar kurang. Jadi dalam ceklugotnya an-naqsu, kalau tidak salah, kadar kurang, itulah aurat. Yang selanjutnya wastiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Dengan yakin kita menghadap kiblat ataupun menghadap Ka'bah dalam sholat. Jangan sampaikan kita tidak menghadap Ka'bah. Kenapa tidak menghadap Ka'bah? Tidak sah sholatnya. Kecuali bisa sholat tidak menghadap Ka'bah dengan dua perkara. Yang pertama, sholat dalam keadaan perang, syiddatil khauf. Yang kedua, ketika kita berpergian ataupun dalam perjalanan menaiki kendaraan, itu kan kecuali dua perkara. Kalau selain itu tidak sah. Wadukhulil waktu, dan masuknya waktu. Jangan sampaikan kita sholat luar waktu. Sholat zuhur jam 9, sholat asar jam apa? Jam 2, jangan. Tetapi harus sesuai waktu-waktu sholat. Harus sesuai waktu-waktu sholat. Jangan sampaikan kita apa? Kita tidak sesuai dengan waktu-waktunya. Harus dengan waktu-waktunya. Kalau waktu isya, waktu maghrib, waktu lohor, Wal ilmu bifardiyatiha, dan kita itu harus tahu dengan keparduan fardu sholat. Harus tahu dengan keparduan sholat. Sholat ini yang sholat sunnah, ini sholat fardu, harus tahu. Ini mah sholat sunnah, ini mah sholat fardu. Harus tahu. Wal ilmu bifardiyatiha, dan kita itu harus tahu dengan fardu-fardunya itu waktu sholat. Bikauni sholat al-marfu'un fardon, ini mah sholat fardu. Jangan sampaikan kita menekankan yang fardu, tekankan sunnah, jangan. Nah, kita itu harus tahu dengan keparduan sholat. Sholat yang 5 waktu itu hukumnya adalah fardu ataupun wajib. Wala ya'taqidu fardun min furudina, dan jangan sampaikan kita menekankan yang fardu itu ditekankan dengan sunnah, jangan. Yang fardu ditekankan sunnah, jangan. Dalam keterangan mengatakan man tahawwana bil adab tahawwana bis sunnah, wa man tahawwana bis sunnah tahawwana bil faraid, wa man tahawwana bil faraid dakhalan nar. Tuh, jangan sampaikan gitu. Barang siapa, ini kan kata guru saya pernah mengatakan, man tahawwana bil adab, barang siapa yang menyepelekan adab, tahawwana bis sunnah, takut-takutnya kedepannya menyepelekan yang namanya sunnah. Waman tahawwana bis sunnah tahawwana bil faraid, barang siapa yang menyepelekan sunnah, takut-takutnya kedepannya, takut-takutnya menyepelekan kefarduan.
Dan barang siapa yang menyepelekan kefarduan, dakhalan nar, masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang fardu, yang sunnah itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah contohnya dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al Imam Ghazali pernah mengatakan i'lam anna awamirullah faraidu wan nawafil. I'lam terang anjeun anna awamirullah sanya ada perintah Allah faraidu wan nawafil, pirang-pirang kafarduan jeung pirang-pirang pasunatan. Dua-duanya perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan sepelekan. Nah, wa alla yataqida fardhan min furdiyah, dan jangan sampaikan menekatkan yang fardu menjadi yang sunnah. Nah, gitu. Nah, jadi inti-intinya syarat sholat itu ada 8. Kita itu umat muslim, termasuk santri, termasuk para penonton-penonton harus tahu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan tonton videonya sampai akhir. Jangan dipotong-potong, takutnya gagal paham. Nah, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau ada kekurangan, mohon ditunggu komenannya untuk para penonton-penonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.